Berdasarkan aspirasi dari tokoh intelektual Kabupaten Dogiay terhadap hadirnya perusahaan tambang penambangan emas di Kampung Wakia, menindaklanjuti aspirasi dimaksud, DPRD Kabupaten Dogiay turun memantau dan berdialog langsung dengan warga Kampung Wakia, Mogodadi, kunjungan kerja DPRD Kabupaten Dogiay yang kami perlu sampaikan kepada Ibu PJ Gubernur Provinsi Papua untuk menindaklanjuti dalam rangka mengambil langkah-langkah positif atas penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Dogiay, Deyai, dan Mimika. Terkait dengan kunjungan kerja kami telah menemukan beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan. Antara lain yang pertama, secara administrasi pelayanan. Kedua, Distrik Sungai Selatan, Kampung Diago, Dusun Mutai, dan Distrik Mogodadi, Kabupaten Dogiay. Yang ketiga, Kabupaten Deyai, Distrik Mogodadi, dan Distrik Kapiraya Atas. Kedua, hak kepemilikan tanah lokasi penambangan emas adalah Kali Wakia atau Kali Ibo bagian muara, hak milik suku Komoro. Kali Wakia atau Kali Ibo bagian kepala air milik suku Me. Yang ketiga, usaha penambangan emas bukan tambang tradisional, melainkan menggunakan alat berat ekskavator, dan usaha penambangan ini karena tidak ada surat izin dari pemerintah. Alat berat tidak diketahui dan pengusaha yang memasukkan alat berat ekskavator karena di area tambang tradisional oleh Kepala Kampung Wakia dan Kepala Suku Kamoro. Kepala Suku Wakia atas nama Kosmas Roy Tapurnamo. 6. Akibat adanya usaha penambangan emas dengan menggunakan alat berat telah merusak pencemaran lingkungan hidup dan sedang merugikan masyarakat pribumi yang mendulang secara manual. 7. Pihak yang telah memasukkan alat berat ekskavator tidak bermusyawarah dengan suku Me sebagai hak pemilik tanah lokasi penambangan emas, hanya bermusyawarah dengan suku Kamoro sebagai hak kepemilikan di bawah bagian hulu. Ini sangat berdampak, berpotensi konflik terbesar atas perebutan lokasi hak kepemilikan hak wilayah tapal batas antara suku Me dengan suku Kamoro. Penambang emas yang masuk di Kampung Wakia, Kali Ibo merupakan wilayah Dogiay dan wilayah Deyai berdasarkan hak milik adat suku Me berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Kabupaten Mimika nomor 09 garing PDT.G garing 2005.PN.TMK dan Pengadilan Tinggi Jayapura perkara perdata banding nomor 48 garing PDT garing 2005 PT Jayapura pada tanggal 29 Januari 2008. 9. Berpotensi konflik horizontal di area pertambangan ilegal dengan memanfaatkan kesempatan oleh pihak lain dengan sengaja menciptakan kekacauan stabilitas keamanan sehingga sangat terganggu ikatan kekerabatan, persaudaraan, kerukunan dan kedamaian kehidupan yang dibangun sejak misi Katolik masuk dari Pukenau ke wilayah Mopia, Kamu, Tigi, Paniai, Mowo, dan Kayawo. Tersebut di atas, DPRD Kabupaten Dogiay telah merekomendasikan 7 poin yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Papua. Yang pertama,
Pemerintah wajib bentuk tim teknis dalam rangka melakukan survei penetapan wilayah pertambangan di Kabupaten Dogiay, Deyai, dan Mimika, Provinsi Papua Tengah. Perlu disiapkan data geologi dan data potensi pertambangan. 2. Pemerintah wajib bentuk tim teknis dalam rangka melakukan penelitian, kajian lingkungan hidup strategis, dan analisis risiko lingkungan hidup akibat aktivitas penambangan emas di Kali Ibou atau Wakia, Kabupaten Dogiay, Kabupaten Deyai, dan Kabupaten Mimika. 3. Tertibkan jaminan kepastian hukum bagi penambangan rakyat tradisional secara adil dan bijaksana terhadap suku Me dan suku Kamoro sebagai pemilik tanah. Dpr Kabupaten Dogiay menolak dengan tegas kepada Kepala Kampung Wakia dan Kepala Suku Wakia agar tidak melakukan aktivitas penambangan emas dengan menggunakan alat berat ekskavator di atas tanah milik suku Me, suku Kamoro karena berdampak merusak pencemaran lingkungan hidup dan berpotensi konflik sengketa kepemilikan tanah. Maka pemerintah agar segera menghentikan aktivitas penambangan emas dengan menggunakan alat berat ekskavator. 5. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengundang dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten Dogiay, pemerintah Kabupaten Deyai, dan pemerintah Kabupaten Mimika dalam rangka menertibkan tapal batas wilayah kabupaten secara jelas dan tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan poin kelima tersebut di atas, maka perlu diundang perwakilan masyarakat setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan para intelektual dari Kapiraya bawah, Kapiraya atas, Mogodari, Wakia, Wotai, Iago, Diwiro, Akar, Uta, Kokenau, dan sekitarnya untuk mendengarkan aspirasi dan mendapat pengakuan langsung dari masyarakat setempat. Demikian 6 rekomendasi yang kami perlu rekomendasikan kepada pemerintah Provinsi Papua. Pada kesempatan pertama dapat ditindaklanjuti agar tidak terjadi potensi konflik antara suku Me, Kamoro, dan Kei. Demikian dan terima kasih. Sudah Pak. Sudah Pak. Terkait dengan rekomendasi itu Pak. Sudah. Oh iya, kami sudah kasih itu. Tambahan satu kata dua kata kami sudah arahkan. Sudah lanjut. Ayo maksud untuk. Karena apa? Karena persoalan ini kalau tidak teratasi saat ini, maka potensi masalahnya besar terhadap masyarakat yang tidak ada apa-apa, masyarakat yang tidak bersalah, baik itu masyarakat suku Kamoro dengan Me. Mereka kerabatannya tinggi. Nah, hubungan mereka ini tidak boleh dipisahkan oleh siapapun. Jadi persaudaraan ini sudah dari dulu sudah betul. Dan pihak-pihak yang untuk merampas hak tanah adat di sana, akhirnya mereka memisahkan. Itu saya tidak mau. Saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah pemilihan di Sumika Selatan. Nah, saya mengapresiasi kepada ketua dan kawan-kawan, langkahnya positif. Sekarang proses yang kami lalui dan kunjungan kerja yang kami lalui, itu sudah kami lakukan. Kami sudah merekomendasikan ke pemerintah provinsi, dalam hal ini Asisten 1 Sekda Provinsi Papua Tengah, mohon teruskan kepada Ibu PJ Gubernur dan Ibu PJ Gubernur jangan terlalu lama. Kami mohon dalam waktu dekat, bila perlu minggu depan, supaya ini bisa kita clear dan kita hadir itu untuk masyarakat, bukan untuk kita pribadi sendiri. Kita pahami sama-sama. Mari kawan-kawan, kita adalah putra daerah dan kita ini adalah milik kita bersama. Tanah itu adalah milik mama kita bersama, maka kita rawat dan kita jaga bersama. Terima kasih.